akan mengevaluasi kinerja dari para tenaga pendidik, baik itu yang PNS, P3K maupun yang honor. Ya. Sebelum saya melakukan atau membacakan evaluasi hasil kerja Bapak Ibu, saya kembali ingin mengingatkan fungsi kerja kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi pada teknik disiplin 23 Palembang ini, walaupun hilang yang namanya koordinator, tapi saya tetap secara manajerial dalam suatu susunan organisasi itu kita tetap memerlukan adanya ketua atau koordinator. Jadi tetap saya menggunakan koordinator untuk para teknik di sini, itu tetap saya buat Ibu Susi. Walaupun itu hilang ya Bapak Ibu ya, sudah kata-katanya. Tapi di dalam suatu organisasi itu tetap perlu adanya manajerial. Nah, manajerial ini yaitu koordinator, bukan penguasa, sama kayak saya. Kepala sekolah itu bukan penguasa, tapi manajerial, memanage gitu. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini hasil dari koordinasi saya bersama koordinator tata usaha, maka kami akan membacakan hari ini mengenai evaluasi kinerja kita di sini. Pak Hafiz Arkama, administrasi atau perlengkapan, kita tahu karena beliau adalah wakil sarana dan prasarana. Jadi mengenai sarpra sekolah itu bagian beliau. Kemudian ada Pak Dedi Purwanto AMB, pengadministrasi umum dan administrasi kepegawaian. Jadi untuk Pak Dedi ini untuk memperbaharui data guru dan pegawai ASN di SIPD, mengisi buku induk tenaga administrasi dan edukatif, mempersiapkan usulan. Nah, usulan semua pegawai yang ada di Satuan Pendidikan 23 ini itu bagian dari Pak Dedi. Kenaikan gaji, kenaikan pangkat, mutasi, menata file kepegawaian guru dan pegawai, mencatat surat masuk dan surat keluar gitu ya. Melaksanakan tugas lain sesuai yang diperintahkan atasan. Itu tolong digaris tebal gitu kan. Melaksanakan tugas lain sesuai yang diperintahkan atasan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh punya atasan Bapak Ibu. Sama kayak saya juga punya atasan lagi. Kemudian Ibu Sri Hartanti, pengadministrasi perkantoran mutasi garis miring arsip, mengisi buku induk tenaga administrasi dan edukatif, mencatat baik tenaga edukatif maupun administratif yang akan diberi penghargaan, menyusun dan membuat data keadaan pegawai dan guru, penataan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar, menata file kepegawaian. Berarti tugas Ibu Sri Hartanti ini irisan dari Pak Dedi ya. Garing penjaga sekolah. Nah, Pak Reno tidak usah lagi nak ditanya ke dengan Buci aku nih apa jadi tugas aku nih. Nah inilah jelas ya, itu fungsinya. Layanan khusus kebersihan garing penjaga sekolah Pak, bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan ketahanan lingkungan serta barang-barang milik sekolah, mengambil langkah melapor kepada atasannya apabila ditemui hal-hal yang mengganggu ketertiban keamanan lingkungan sekolah, melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh atasan langsung. Tugas tersebut dilaksanakan pada malam hari, bertanggung jawab atas kebersihan WC siswa. Ibu Nipriani, tugas Ibu nih Bu, layanan khusus kebersihan dan dapur. Nah, jadi inilah tempat Ibu. Membersihkan ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BK, ruang UKS, pelataran kelas dari kelas berapa ini di sini ditulis ini? Pelataran kelas seluruh kelas 8 dan kelas 9 gitu kan.
membantu menyiapkan air minum guru dan pegawai dan apa ini Ci? Dan tamu sekolah, membersihkan ruang dapur, peralatan masak dan peralatan makan dan minum, membersihkan WC guru, pegawai dan WC itu tuh apa tuh ini sih ya WC kepala sekolah, lalu membersihkan WC putri, membersihkan bak kamar mandi dan lantai, dinding kamar mandi kepala sekolah, guru, pegawai dan WC putri, membersihkan lantai tempat cuci tangan, berarti yang depan ya, menyapu dan mengepel teras ruang kepala sekolah, ruang tata usaha dan pelataran dari kelas 8 sampai kelas 9, membersihkan dan apa ini Ci? Membersihkan dan membuang kotoran atau sampah yang ada di kotak sampah, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang guru, dan ruang apa nih BK ya, seluruh pelataran ya di situ ya. Ya, ruang guru dan kelas. Kemudian melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh atasan langsung. Adalah sekilas saya membacakan, mengingatkan kembali. Siapa tahu kita lupa dengan tupoksi kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua wajah baru, Bapak Ibu. Di situ ada Ibu Melisa dan juga ada Ibu Putri. Jadi sebenarnya Ibu Melisa dan Ibu Putri ini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mereka memang dari pertama adalah sebagai tendik. Namun di sana itu kan setiap kata-kata di bawahnya membantu kepala sekolah, ya. Selalu saya tambahkan di sana, membantu kepala sekolah. Itu integritas kita. Membantu kepala sekolah itu bukan saya yang dibantu, tapi satuan pendidikan kita, sekolah kita. Karena saya lihat mereka sarjana, maka saya minta bantuan ke mereka untuk mereka mengajar. Karena kemarin kita kekurangan guru. Karena sekarang kita udah masuk nih P3K yang baru, maka saya kembalikan lagi tugasnya untuk menjadi tenaga pendidik, Bapak Ibu. Jadi mereka sebagai tenaga pendidik dari pertama mereka di sini kami SK-kan memang adalah sebagai pendidik, Bapak Ibu. Nah itu dulu ya, kita tahu sejarah dulu hidup ini. Memberikan penilaian kinerja Bapak Ibu itu kepada koordinator TU kita. Jadi sekarang kita dengarkan dulu hasil evaluasi satuan pendidikan terhadap kinerja dari Bapak Ibu Tendik di SMP Negeri 23 Palembang. Kita persilakan kepada Ibu Uci untuk sampaikan bagaimana hampir 1 tahun di tahun 2025 kinerja kami dari pihak tenaga kependidikan SMP Negeri 23 Palembang. Di sini perlu saya sampaikan dahulu bahwa kita sebagai tenaga kependidikan ini punya tugas utama. Tugas utama kita ini yaitu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan layanan. Ya, layanan. Yang gunanya ke semua itu yaitu untuk mendukung proses dari pendidikan, terutama di satuan SMP Negeri 23 Palembang. Bedanya kita dengan guru itu, kalau kita tenaga kependidikan ini, ya tadi kita tidak berhadapan dengan pembelajaran secara langsung, karena kita mendukung proses dari kegiatan atau proses KBM itu sendiri. Yang namanya tendik itu seperti ini, banyak bagiannya tadi. Ada kita pustakawan, ada laporan sebenarnya, tapi karena kita fasilitas kita belum mencukupi, masih belum ini ya, belum ada. Ada teknisi, ada staf kas, tata administrasi sekolah seperti kita ini, ada kepala sekolah dan ada pengawas. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu kita butuh dievaluasi supaya semangat dan kinerja kita semakin membaik dari tahun ke tahun. Walaupun ada beberapa oknum yang masih semangatnya kurang dalam bekerja, yang masih perhatiannya belum 100% terhadap apa yang sudah menjadi bagian tugasnya. Saya mengingatkan kembali juga untuk rekan-rekan kerja yang mana dulu sudah diberi pembinaan,
atau pernah dikeluarkan surat-surat peringatan untuk dipikirkan kembali. Sebelum kita dievaluasi oleh atasan, mari kita evaluasi dulu kinerja kita masing-masing, apakah sudah terlaksana belum apa yang kita kerjakan, ya. Jadi kita tuh harus tahu. Nah, misal beberapa bulan yang lalu sudah pernah juga kita melakukan pembinaan dengan kepala sekolah. Kan ada yang dibina lagi setelah itu dikeluarkan surat. Jadi maksud saya berpikir, kenapa? Kalau kita sudah tahu letak, oh saya kurangnya di sini. Nah, maksud saya tingkatkan lagi ya kinerja kita itu, apa yang belum terlaksana. Sehingga kita kerja ini kan ada evaluasi, nanti siapa tahu nasib Bapak Ibu, alhamdulillah nih seperti teman kita Ibu Sri Hartanti, Ibu Siti Maria yang sudah duluan dilantik. Semoga Bapak Ibu yang lain yang masih anggotanya kita ini masih 6 orang lagi ya, supaya ikut juga nanti diperhitungkan oleh pihak pemerintah, yaitu kita Dinas Pendidikan, untuk nanti kedepannya ada apa ya, maksud saya itu kemantapan dalam bekerja diperhitungkan, entah jadi paruh waktu. Tapi itu tadi kinerja kita itu tadi harus ditingkatkan, terutama atasan kita bisa melihat bagaimana kinerja kita. Nah, untuk Pak Reno memang dulu seperti yang Ibu sampaikan tadi pernah bertanya kepada saya, sebenarnya apa sih Bu tugas saya ini, kan saya ulangi lagi. Di sini sudah dipastikan Pak bahwa kita semua punya SK bekerja itu. Jadi Bapak kan dulunya di awal memang sebelum ada, tahu kan Pak Iwan ya, sebagai petugas kebersihan. Setelah dari itu maka Bapak ditetapkan sebagai penjaga sekolah ya. Jadi selain sebagai petugas kebersihan, Bapak menjaga sekolah. Kami titipkan sekolah ini karena alhamdulillah juga Pak Reno ini bisa langsung memonitor sekolah dari rumah, enaknya itu ya. Nah, jadi tolong Bapak kerjakan isi siswa juga ya, melalui Ibu Nipriani. Nah, Ibu Nipriani, sebelumnya saya sering waktu itu menyampaikan kepada Ibu Nipriani, bekerjalah dengan semangat sesuai dengan tugas kita. Waktu itu juga sudah dilakukan pembinaan ya Bu ya pada Ibu Nipriani. Sudah sempat 2 kali muncul surat peringatan waktu itu. Jadi tolong saya harapkan kita ini Bu ingat tugas kita. Yang terutama bila ada tamu Bu, minta tolong Ibu lihat-lihat apa yang harus disiapkan ya. Dan biasanya tamu itu kan butuh air mineral atau bisa berkomunikasi, misalnya tanya dengan Yuli atau Ibu butuh apa kan. Jadi jangan misalnya pas Ibu kepala sekolah perlu, kita kemana misalnya kan, tamu ada kita lagi di mana misalnya gitu kan. Lalu untuk WC jadi perhatian itu, apabila sudah kotor segera dibersihkan, tempat wudhu dan dapur Bu. Dapur di sana itu sebenarnya enak dapur itu Bu. Baru-barunya sudah di tangan Ibu Nipriani waktu itu ya. Bukan meneruskan dapur terusan orang. Nah, tapi saya lihat, ini terus terang saya, dapur itu semakin hari kenapa bentuknya seperti itu. Untuk yang lainnya, rekan-rekan saya di sini, ya saya sudah kelihatan karena kami sehari-hari yang memang di sini, alhamdulillah sudah kerjasamanya sudah baik, sudah bagus. Untuk Melisa dan Putri, saya harapkan di perpustakaan atau nanti ditempatkan kepala sekolah untuk tugas baru di UKS, jangan sampai Pak Iqbal juga laporan perpustakaan tertunda, ya, jangan sampai telat laporan ke dinas juga, jangan sampai muncul nama sekolah kita, ya. Saya khawatir sekali kalau misalnya sampai muncul diperingatkan di pengumuman grup itu ada SMP 23 belum laporan perpustakaan. Dan bagaimana caranya Bapak Ibu di perpustakaan supaya menarik minat siswa itu untuk membaca.
bukan membaca dulu, minimal mereka datang dan masuk dulu ke perpustakaan. Setelah itu mereka baru tertarik untuk membaca ya. Simulasi kemarin untuk akreditasi perpustakaan masih agak jauh Bu kalau hasil simulasi kemarin. Nanti Iqbal bawai hasil simulasinya yang memang penilaian C, yang memang D kekurangan. Kemarin sudah koordinasi sama Ibu Ci. Iqbal mau maaf lupa bawanya. Dia print Iqbal. Salah satunya ini Bu, diminta emang kekurangan kalau Ibu Maria ada untuk minta kode buku Bu. Apa rekapan? Betul tak? Soalnya rekapan kode buku soalnya di situ diminta per judul buku 1.500 judul buku yang kalau memang yang A, kalau untuk yang B 1.000 judul buku. Nah kami itu nggak rekap setiap buku Bu, jadi ya ditempel per kode, misalnya buku fiksi kosong berapa, buku non fiksi kosong berapa dan lain. Itu yang pertama. Untuk yang kedua kami minta untuk apa tuh papan pengumuman Bu, untuk di perpus misalnya nggak nempel jadwal belajar di perpus atau pengumuman di perpus kan bisa. Yang terakhir kalau boleh minta kan memang harus ada fasilitas alat-alat pendukung Bu di perpus, misal minimal ada printer atau ada laptop atau komputer Bu. Itu salah satu penilaian. Dan juga ada pojok baca. Nah aku bingung Bu, nak buat di perpustakaan tuh pojok bacanya di mana sama di seluruh kelas yang nanti ke itu sih yang paling urgent kalau untuk di Jimat. Soalnya kalau untuk di lapangan buat pojok baca agak sulit kalau nggak di luar. Minimal kalau di Jimat dari file ini minimal setiap kelas ada pojok baca di ujung. Bapak Ibu, itulah hasil evaluasi ya tadi ya, hasil evaluasi selama 1 tahun ini mengenai kinerja dari Bapak Ibu ya. Tuh apa yang disampaikan oleh Bu Ci tadi ya, yang harus kalian garis bawahi betul itu adalah siapa tahu pemerintah Kota Palembang ada perhatian dengan kita, tahun ini dihabis ke galau. Nah itu yang harus kalian perhatikan tuh ya. Tapi nak kita menuju perhatian tadi, kita sadar dewek dengan kinerja kita masing-masing ya Bapak Ibu. Karena setiap satuan pendidikan itu memiliki penilaian, baik itu dia PNS, baik itu dia P3K maupun dia honor. Semuanya dinilai. Jangan Bapak Ibu kira honor itu tidak ada juga penilaian. Kalau honor itu tidak ada penilaian Bapak Ibu, tidak ada K2 seperti saya, tidak ada PNS K2 seperti saya, tidak ada P3K sekarang, tidak ada P3K seperti Ibu Tanti dan Ibu Maria, tidak ada P3K paruh waktu nanti seperti Ibu Vita kalau tidak ada penilaian. Karena semua pegawai tadi ya, baik PNS, P3K paruh waktu ataupun dia Honda atau honor murni, semuanya pasti akan dievaluasi kinerjanya Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Hasil evaluasi inilah yang bisa akan ditindaklanjuti, apakah memenuhi persyaratan untuk diangkat atau tidak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Dan kebersihan, keamanan penjaga sekolah ya Pak Reno. Kemudian rekan lain ini siapa Peci? Bu Hartanti, Ibu Maria, Pak Dwi dan Pak Dedi. Berarti ya yang di sini ya. Kerjasama sudah bagus ya. Alhamdulillah. Lah kerjasama nih kamu, kakek bal-balan kamu. Solid ya. Kemudian perpustakaan, Ibu Melisa dan Putri. Tadi dapat menarik minat siswa untuk datang. Lah banyak loh manusia yang datang di sana. Berapa indeksnya? Sampai saat ini. Indeks tamu yang datang di sana. Ya. Kalau dari tanggal 1 Maret baru 1 buku. Terus tanggal 2 ada peningkatan 90. Oke. Terus tanggal 3 148.
tanggal 7 1 siswa, tanggal 8 49, tanggal 13 99. Nah kemarin olehnya baru di kelas 71, 72 dan 94. Anggapan 100 lebih Bu sudah. Jadi Bapak Ibu, sini Bapak Ibu ya, kita ada yang namanya surat perjanjian kerja. Di Bapak Ibu di surat perjanjian kerja ini lengkap dengan nomor suratnya gitu kan. Nama Bapak Ibu gitu, nama satuan pendidikan sebagai pihak pertama, nama Bapak Ibu sebagai pihak kedua, dan pasal-pasalnya pun lengkap di sini Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat setiap pasal ini saling berkesinambungan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di pasal 4, pihak kedua yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dan tadi kata saya hasil evaluasi kinerja pegawai tidak tetap atau honorer selama bertugas. Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan selama-lamanya 1 tahun, kemudian masa perjanjian kerja pihak kedua dapat diperpanjang sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun. Pihak kedua yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi teguran tertulis. Jadi sanksi-sanksinya berupa teguran tertulis, peringatan, pernyataan tidak puas, atau yang terakhir Bapak Ibu dapat diberhentikan sebagai pegawai tidak tetap atau honorer. Pasal ke-6, apabila pihak kedua diberhentikan sementara apabila diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Pihak kedua diberhentikan sementara apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan semestinya. Pihak kedua selama dalam pemberhentian sementara tidak diberikan honorarium. Sekilas saya mengingatkan kembali apa yang sudah Bapak Ibu tanda tangani pakai materai ya Bapak Ibu ya, surat perjanjian kerja kita masing-masing. Karena hari ini tentang bagaimana kinerja kita di tenaga pendidikan, dan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah atas pembinanya, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah sempat hadir, juga Pak Iqbal bagian dari guru, bagian dari tenaga pendidikan, minta bantuannya, kolaborasinya, ya. Kita sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dan terhadap rekan-rekan semua, sesuai dengan nanti akan dibagikan ya setelah ini, setelah fix kita mohon ini ya teliti ulang pada pimpinan kepala sekolah. Nanti ada SK ini kenapa tidak dibagikan, ada terus yang namanya kerja itu ada SK, ada SPK, dan ada fakta integritas. Semuanya ada lengkap, ada di saya. Itu tidak perlu khawatir bekerja tidak punya SK. Ada, karena sempat dulu, terutama Pak Reno, ya saya buka di sini. Ada dapat saya SK-nya, ada lengkap, ya. Dan Ibu sudah sampaikan tadi, ketika nanti Bapak Ibu yang tinggal 6 orang tadi punya rezeki, pemerintah memperhatikan kita semua di sini, terutama Bapak Ibu yang 6 orang tadi. Kerjalah dengan baik, apalagi yang sudah punya surat peringatan, nanti tolong dirubah kinerjanya, fokuskan lagi dengan kegiatan masing yang sudah ditugaskan pada Bapak Ibu, diperbaiki. Semoga nanti ada masa depan yang lebih cerah Bapak Ibu sendiri ya. Terima kasih semua rekan-rekan. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Cipriani, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, Kepala Sekolah sampaikan, setelah